Yo, welcome back to Millennial Baper. Nah, hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang hal-hal yang menarik lagi. Pernikahan. Oke, kayaknya gue sama Caca yang nikah deh. Berarti itu belajar ya, Caca ya? Ya, selamat datang. Welcome. Halo. Tuh meja biru, Caca. Ini meja hitam, Tan. Iya, meja biru. Nah, oke Caca, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Nah, teman-teman yang belum tahu Caca ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Walaupun masih muda ya. Iya. Masih muda, dia seorang ibu rumah tangga dan dia adalah istri daripada pemimpin kami, yaitu adalah pendeta Bill Reinhardt. Sudah punya Bisa dibilang Mami Caca ya, panggil Mami Caca. Mama Dudui. Mama Dudui. Mama Yehuda. Mama Yehuda. Karena udah punya anak satu ya? Sudah punya anak satu. Jadi teman-teman, maaf tidak ada lowongan. Jangan tuh aneh-aneh di komen ya. Iya, boleh kenalan nggak tuh? Iya, boleh. Jangan gitu. Kau boleh minta nomor handphonenya. Kakak kamu sharing makai aja. Iya, makanan dong. Udah punya suami. Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih sama Caca nih. Cak, apa namanya, nggak usah kaku ya. Sering ngobrol juga. Nah, oh ya nih, waktu itu kan kita udah lama kenal kita sama-sama ya, dan teman-teman juga kita juga pernah tahu bahwa ternyata tuh Caca ini walaupun kurus, ya kan? Ya walaupun apa namanya seorang ibu rumah tangga, ternyata kita pernah dengar dia pernah kena penyakit, yaitu adalah bukan penyakit, sakit saraf kejepit. Itu bisa sih, Cak? Itu gimana aja? Oke, jadi tuh aku ceritain dari awal mulanya itu 2018 itu 2018 oke. Mau ada turnamen basket waktu itu kan. Oke. Jadi sebelum turnamen biasalah kita latihan dulu kan tuh. Nah, latihan pertama tuh awal mah lancar-lancar aja gitu. Terus pas latihan kedua tuh baru di situ aku tiba-tiba ankle. Jadi tuh posisinya lagi mau ngeblok teman, tiba-tiba langsung jatuh, dan itu jatuhnya itu posisinya duduk gitu. Jadi langsung duduk jatuh gitu. Ya udah kan, namanya juga anak basket, wajar lah ankle kayak gitu mah ya kan. Habis itu udah tuh perawatan aja sendiri di rumah gitu. Kalau itu langsung sakit tuh tiba-tiba ya? Pertama tuh di Pas jatuh duduk gitu paha, di paha dulu, nggak langsung yang ke pinggang gitu. Udah kan, perawatan aja biasa di rumah, kompres, belajar jalan kan pasti pincang kan tuh. Udah belajar jalan pelan-pelan. Cuman aku lupa berapa lama tuh sakitnya. Udah tetap bisa, abis itu udah bisa aktivitas. Tuh. Cuman emang paha tetap ngerasa sakit. Cuman kayak mikir, paling nanti juga hilang lah. Ini mah efek dari ankle-nya aja. Shock aja gitu ya. Iya kayak gitu. Udah pas kayak gitu udah tetap berlanjut, bisa aktivitas, bisa masih main. Pecicilan masih bisa gitu. Cuman emang kadang kalau malam tuh suka ngerasain nyeri-nyeri gitu di paha. Kalau tidur? Apalagi kalau dingin tuh, makin berasa tuh. Udah kan tuh, sampai akhirnya di tanggal 26 Februari 2020, itu udah setelah tunangan. Setelah tunangan ya? Itu posisi lagi tidur malam. Nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Cuman pas lagi mau ngadep ke kanan, mau pindah posisi itu udah nggak bisa. Itu bener-bener sakit. Tapi kalau diem gini biasa aja gitu loh. Pas mau gerak doang gitu. Kenapa ya kok sakit gitu. Udah, coba bangun deh. Pas coba bangun gini nggak bisa sama sekali, malah makin parah di situ. Nah itu sakitnya gimana ya? Gambarannya lah gitu. Si Kanda juga pernah tapi nggak tahu tuh sakit apa ya gitu. Itu bener-bener sakit yang banget kayak yang nggak bisa bangun sama sekali. Udah cuma bisa nangis doang, bener-bener nggak tahu mesti ngapain gitu. Udah akhirnya telepon labil. Itu jam 3 subuh telepon. Ya aku sakit gini. Katanya oh yaudah nanti pagi deh coba diantar gitu kan. Ternyata 2020 tuh ya. 26 Februari. Sampai akhirnya besokannya nih kita ke klinik gitu. Cuman klinik sih itu ya, Dokter Hardi. Oh, kok sih kayak flashback ya? Itu klinik apa namanya itu dia?
Aku puntur dia. Kok sih nama itu kayak Kan bareng kita kayak ini. Berarti Anda pasiennya juga udah ya? Iya, jadi lucunya tuh waktu Caca sakit tuh, gue udah sakit duluan, ya dia nggak tahu siapa yang duluan, pokoknya gue juga sedang menghadapi hal yang sama waktu itu kan, dari belakang udah duduk tuh nggak bisa lama, naik motor juga nggak bisa, waktu itu nggak bisa terlalu lama gitu kan, dan juga benar-benar sakit kayak, aduh Tuhan masa endingnya di sini sih gitu loh, udah mikirnya gitu. Nah tiba-tiba si Bill bilang ini mau ke dokter, gue nih, wah puntur gitu ya. Tuhan ya kasih doa saya gitu kan. Udah akhirnya ke dokter Hardi itu bareng Caca. Iya itu malam kan kita jadinya. Akhirnya kesana ya. Kesana. Dan kamarnya itu sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan tapi ditutup. Iya. Karena kan harus akupuntur kan bagian belakang. Itu yang ditusuk-tusuk itu ya? Iya. Jarum-jarum gitu ya? Jarum tuh di strum. Di strum gitu. Dia tuh gitu. Cuman enak sih strumnya. Bayarnya aja kurang enak. Bayarnya aja. Sekali ke sana adalah koma-komaan gitu. Jadi lucunya waktu itu, Bill, gue nggak bawa cash nih gitu kan. Terus nggak boleh ya Bill, nanti talang dulu, nanti abis ini gue langsung transfer atau gimana. Oh yaudah nggak apa. Terus pas nyampe ini Pak berapa? Gue mikirnya nih ya, karena gue pernah akupuntur, paling cuma 300-500 ribu gitu kan. Pas dibayar ternyata kita berdua Karena aku juga bawa cashnya cuma 500 Iya. kan? Iya. Cuma jarum, apalagi cuma 4 jarum kan itu. Iya, 4 jarum. Iya. Ternyata kok lebih. bunyi jutnya itu bunyi. Kok ada komanya? Maksudnya berapa? Jut lah, kok jut nih? Tapi aku yang lebih tusuk-tusuk mahal doang ya? ya. Kenapa? Aku yang lebih mahal kan. Caca lebih mahal. Iya. 100-200 ribu gitu ya. Ya pokoknya lebih mahal dari Lebih Kaino. mahal. Terus si Bill lagi keluarin ngeluh. Itu nggak bohong, itu pengalaman Gue juga 2020. kaget sih kalau kayak gitu. Kan pasti kan beberapa pengalaman ke akupuntur ya. Gue Iya. cara pribadi. Kalau begitu, buset. Masih bang, nggak salah mbak. Parah, obatnya itu baunya kayak counterpan, nggak bohong. Iya, Obatnya balsemnya. Tapi Balsemnya. racikan ya waktu itu. Racikan kali ya? Iya, Oh, racikan, itu iya. mahal. Nah terus gimana aja? Tadi Udah kan After tuh, dari dokter itu. Habis dari dokter Hardi. Akupuntur, Hardi. Udah tuh besokannya aku udah mulai kuat tuh. Enakan? Bisa jalan, petakilan udah bisa lagi, loncat sana, lari sana. Main sini. benteng. Bisa. Tapi kan waktu itu ada HUG kan. Iya. Nah itu juga joget-joget biasa aja, Iya, udah waktu itu biasa kan aja. belum pandemi juga kan. Iya, masih yang ini deh, pokoknya yang Caca banget lah gitu. Iya. Udah sampai akhirnya tuh 10 bulan kemudian. Nah, Berarti masuk berarti masih Desember. 2020, Desember ya. Oh enggak, sebelumnya sempat mikir kayak ini bisa nggak ya pas nikah gitu, karena kan pakai high heels kan, Iya. high heels, nah itu. High heel ya. Nah di situ mikir kan aku bukan orang yang biasa pakai hak gitu loh, Iya, sepatu hak nah. itu, apalagi haknya cukup tinggi itu. Iya. Bisa nggak ya? Aduh nanti ini gimana ya? Pokoknya udah mikir banget deh, karena Iya. aku lemahnya di paha kanan Iya. gitu. Cuma puji Tuhan bisa, nggak ada masalah sama sekali Iya, gitu. sampai nikah tuh ya. Iya sampai nikah gitu, sampai berapa ya tuh hamil Yehuda awal Iya. itu pas aku tes pack hamil Iya. itu juga nggak ada masalah sama sekali, udah di bulan Desember Iya, itu. iya. Gitu. Habis itu pas awal Januari aku cuti. Iya. Aku kan cuti tuh karena aku kan sebelumnya pernah keguguran. Iya. Udah, aku cuti, aku mau bed rest gitu Iya. kan. Maksud aku gini, aku bed rest biar aku fit gitu loh, Iya. biar kandungan aku juga Baik lah. Baik, gitu, itu. iya. Ada pengalaman sebelumnya juga Itu. begitu izinkan lah itu ya. iya. Udah, kok malah pas aku ngambil cuti itu, pas di rumah tuh kok malah sakit gitu. Sampai aku mikir ini mah bosen doang kali di rumah. Iya, Karena iya, aku iya. kalau udah di rumah doang tuh emang badannya suka linu-linu gitu, kayak Iya, sakit iya, gitu. Cuman nggak sampai yang kayak gitu. Nah, udah tiap hari berganti gitu. Pokoknya tiap hari deh, aku makin sakit gitu sampai akhirnya aku nggak bisa bangun gitu. Sampai Iya. yang kalau
kalau di rumah kan suka nge-GoFood ya. Iya. Itu sampai aku bilang ke Bill taruh aja di pagar gitu. Sampai itu emang karena aku udah nggak bisa jalan. Sampai pernah aku sekali aku minta tolong abangnya, aku buka jendela. Iya. Bang, tolong bang. Masuk aja gitu, taruh aja di jendela gitu. Udah di ini makan juga aku udah nggak bisa duduk. Karena waktu itu Bill kondisinya kerja ya. Bill kerja. Jadi itu sendirian 2021 kan awal berarti ya? Iya. Itu jadi gini, dia berarti sendirian Sendirian di jualan rumah. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Papa mama juga kerja Iya. gitu. Sorry deh, sampai kita tahu sampai Caca tuh sampai pakai pampers ya? Itu iya, sampai pakai dewasa pampers, ya? iya. Sampai segitunya berarti ya? Parah banget kak. Jadi jangankan ke kamar mandi ya kak. Mau pakai pampers aja aku susah kak. Wow. Karena pakai pampers itu berarti kan aku harus naikin bagian pantat aku ini kan ke dalam. Dan itu sakit terus ya? Itu sakit banget. Mau pakai yang pants pun juga aku susah kak. Aku ke kanan, ke kiri gitu udah susah banget gitu. Harus ada yang nopang. Aku kalau tidurnya ini ditopang kak pakai guling. Karena orang yang belum pernah ngalamin mungkin masih ini ya gambaran, tapi kalau orang udah ngalamin tuh itu parah banget. Iya sih, itu pernah sekarang ngalamin tapi nggak tahu tuh apa saat jepit apa enggak deh, tapi emang nggak bisa apa-apain. Nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Naik tangga tuh susah bro. Iya. Mungkin kalau orang orang yang ngerasain nonton ya pasti tahu gue banget pasti gitu kan. Iya itu naik tangga itu kayak sampai lu kadang punya cita-cita gue pengen naik tangga gitu. Iya. Iya kan? Pengen bangun gitu. Pengen pengen kayak orang pada umumnya gitu. Iya. Pada biasanya jalan biasa gitu, Iya, normal gitu. Dan sampai kalau nggak salah tuh di kamar mandi tuh dipasangin pegangan ya waktu itu ya. Iya, tapi kalau pegangan itu emang sebelum aku sakit sih untungnya. Iya. Jadi ngebantu banget itu. Jadi benar-benar kayak ngebantu ya dia. Itu puncak-puncaknya gimana? Sakit puncak itu? Itu pas yang aku cuti itu puncaknya banget. Itu benar-benar aku udah nggak bisa jalan sama sekali. Aku udah nggak bisa ke kamar mandi, pakai pampers susah, tidur susah. Sampai aku hitungannya bukan tiap menit kak, tiap berapa detik aku udah kram langsung. Wow. Ada anak gitu ya? HOG namanya Bertus, itu saksi mata. Aku sampai teriak gara-gara aku cuma nengok gini, kram semuanya. Udah kayak gitu. Uniknya gini berarti ini kan biasanya penyakit kayak gini tuh yang dialami, maaf ya bukan nggak menghargai, tapi kayak orang-orang yang udah tua gitu. Iya. Mungkin orang-orang yang posturnya juga badannya gede, tua gitu. Badannya gede. Itu malah lucunya gue yang badannya gede nih sembuh duluan. Iya. Dia udah beraktivitas, malah kagetnya Caca tuh masih lanjut. Kita dulu sampai kayaknya masih ada obat. Itu pas lagi HOG kan. Iya kan lagi dulu kayaknya masih ada obat, kita masih cari obat. Tapi itu obatnya ampuh banget sih. Iya kan? Ampuh banget. Painkiller itu ampuh. Painkiller ya. Tapi hari itu aja. Hari itu aja, karena kan dia ada ininya kan di dalam. Nah, jadi sakit ini nih diredain cuma painkiller aja ya? Iya, After itu bisa baik lagi. Ini Balik cuma lagi. berapa jam painkiller ya, Cak? Ya paling lama seharian sih kak. Seharian ya? Aku juga pernah ke rumah sakit kan, dikasih painkiller itu. Iya. Udah hari itu doang membaik. Udah habis itu besokannya kambuh lagi. Nah, yang lucu nih Dok, ada cerita kan yang di rumah sakit satu itu. Jadi dokternya juga kayak diagnosa Caca gitu ya. Dia bilangnya apa tuh sakitnya apa gitu ya? Dibilang ini cukup parah. Oh, cukup parah. Mau harus fisioterapi gitu. Oh, jadi harus terapi ya? Oh iya, makanya waktu itu kalau nggak salah mama itu, jadi waktu itu sampai kalau nggak salah mama tuh mau daftarin di Kelapa Gading atau apa itu? Iya, itu pengobatan tradisional Cina. Iya, kayak gitu kan? Iya, yang Chinese dan itu yang katanya itu dapet tuh susah banget. Terkenal ya. Itu jadwalnya penuh banget, selalu penuh banget kan? Dan pada akhirnya nggak kesana kan? Nggak kesana sama sekali. Mujizat Tuhan berarti itu. Iya. Apalagi waktu itu pernah, dan Caca ini kalau nggak salah ini Caca, sakitnya itu sampai hamil. Lagi hamil. Iya. Berarti masuk langsung ya? Parah, karena gini, setahu ini tuh pas hamil itu kan berarti lu nggak boleh minum painkiller, men. Nah. Iya, obat-obatan. Obat kimia nggak boleh. Orang ibu hamil aja, normal aja udah gimana ya, harus sakit juga ya gitu, nahan. Apalagi dengan penyakit ini.
Itu Caca gimana tuh? Nah, jadi waktu itu aku tuh istilahnya pegangan aku cuman obat si itu deh, belakangnya L. Iya. Yang warna biru. Iya. Udah, jadi kalau tiap sakit minum aja terus itu, minum terus karena itu doang yang paling aman untuk ibu hamil kan. Udah, cuman tetap mau ngeyakinin nggak boleh deh obat-obatan terus. Pasti sebagus apapun, sesafety apapun untuk ini ibu ada janin hamil, soalnya nih pasti gitu ya. tetap ada ininya lah. Kayak konsekuensinya gitu. Benar. Udah kan tuh sampai akhirnya kita tetap akhirnya aku sempat balik lagi ke dokter Hardi. Itu benar-benar. Waktu udah hamil berarti ya? Itu udah hamil posisinya. Berapa bulan tuh kurang lebih? Itu dari awal sampai aku berapa bulan gitu balik. Kayaknya sekitar sampai 3 bulan aku balik. Karena 4 bulan itu aku udah mulai bisa. Iya. Gitu. Berarti 3 bulan tuh puncak-puncaknya ya. Nah, 3 bulan itu lebih parah lagi malah. Itu yang sampai Caca kalau nggak salah waktu acara gathering di puncak. Di puncak balik itu sakit banget. Karena tuh dingin kan ya. Itu bener-bener nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit bener-bener. Itu mungkin anak Hauge yang keganggu tidurnya deh, karena aku bener-bener teriak-teriakan gitu sampai udah nggak kuat sama sekali dan dingin banget. Salahnya aku kan udah tahu aku lagi sakit kan, cuman aku berenang di air dingin gitu. Itu karena itu bener sensitif banget gitu ya. Banget. Nah, aku juga suka berenang kan gitu. Itu udah pas aku balik aku puntur kuat, cuman nggak kayak dulu nih, nggak kayak yang 26 Februari ini. Tetap aku masih nggak bisa jalan, tetap aku nggak yang kuat banget gitu loh. Sampai akhirnya di mana aku cuman ingat harinya doang, itu hari Rabu itu ada abis pendoaan pada datang gitu, abis doain kan. Nah, sorenya itu aku tiba-tiba keluar darah. Itu kandungan aku 3 bulan. Itu udah darah ya? Udah darah seger lagi. Jadi emang benar hari itu aku keluarnya gitu. Nah, di situ langsung kayak aduh kok gini sih gitu. Karena kan darah itu kalau lagi hamil salah satu tanda keguguran juga gitu. Benar-benar. Dan di situ kayak langsung Tuhan mau apa sih? Gitu. Kemarin udah ngalamin nih Tuhan. Udah ngalamin gitu. Kok sampai gini banget gitu. Kayaknya sampai pikiran seperti itu. Iya, terus sampai yang karena takutnya kan ada orang ngomong jadi Caca jadi kayak nyusahin juga, padahal bilnya mah aman-aman aja ya. Iya, aku ngeliat emang bilnya sih aman-aman aja, selalu bantu aku lah pokoknya. Dia pokok sergap pokok siaga aja gitu. Cuman kan aku tahu juga Bill ini kan orangnya pemikir gitu. Walaupun dia hahaha di depan aku, iya di depan aku, pasti dia juga mikir gitu. Pasti dia juga Tuhan kenapa kayak gini gitu. Pasti gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol gitu. Karena emang makin parah juga di situ. Nah, di situ kita sampai ngomong istilahnya ada yang harus kita ikhlasin. Karena aku juga mikir kasihan gitu. Namanya janin sama ibu kan ada ikatan Kak. Gitu. Kalau kita stres, janinnya pun ikut stres gitu. Kita happy, dia ikut happy. Sampai akhirnya pas USG itu aku udah nggak mikir apa-apa. Kayak nggak tahu dah gue ini janin gue berkembang atau enggak, karena posisinya kan emang belum ada gerakan gitu. Masih hamil muda banget. Udah sampai akhirnya aku minta izin sama bidannya pas di klinik itu, Bu, aku boleh nggak Bu tukar nomor. Jadi waktu itu aku dapat nomor 3 apa 7, aku lupa deh pokoknya tuh. Aku boleh nggak Bu nomor pertama, karena aku ada keluhan keluar darah, shock lah itu bidannya. Oh ya udah Ibu Charlotte, dia bilang Ibu Charlotte gitu kan. Boleh. Sampai akhirnya kita cek kan tuh. Pas dicek, di situ dokternya emang diem dulu Kak.
Jadi gimana nggak makin down gitu kan? Si dokter itu ya. Tapi bagus itu dia. Iya, satu Depok terkenal. Satu Depok tahu dia. Udah tuh, tiba-tiba dia bilang, aman kok bu, sehat kok ini. Terus kayak masuk, lah sampai yakin, seriusan dok gak kenapa-napa? Gak apa-apa, aman kok ini. Itu. Terus ini karena kalau nggak salah plasentanya masih di bawah. Jadi kayak katanya emang kalau plasentanya di bawah terus bisa maksudnya emang ada pendarahan gitu deh. Gitu. Ya udah kan tuh, puji Tuhan di situ udah lega. Padahal mau udah pikiran udah bener-bener hancur Kak pikiran. Karena pas mau ke klinik dokternya adanya malam. Akhirnya kita ke rumah sakit juga dan di situ nggak ada dokter sama sekali. Padahal hari Rabu itu. Jadi kayak nggak ada jawaban apa-apa gitu. Nggak ada. Akhirnya kita nunggu di rumah orang tuanya Bill di situ kan. Orang tuanya Bill juga panik kan. Siapa yang nggak panik sih? Udah makanya yang kedua kan juga. Yang kedua benar-benar. Misalnya ada apa nih? Jadi buru-buru cek apa gitu. Nah di situ tuh pulang, aku mau ucap syukur. Cuman tapi satu sisi aku nanya, maunya apa sih gitu? Kenapa harus sekarang? Kenapa udah ada kenapa harus pas ada Yehuda pas gitu? Kenapa nggak yang kemarin aja gitu? Terus kalau dilihat-lihat tuh ini tuh aturan di operasi aku. Penyakit dan, ininya ya. Sampai teman-temannya Bill juga bilang, kalau bisa sih Caca operasi lah gitu. Kita aku jujur udah pengen nabung Kak, buat asuransi gitu. Udah ditawarin juga. Cuman tiba-tiba ada satu pemikiran aku, kalau tangan dokter bisa sembuhin, pasti tangan Tuhan lebih bisa. Gitu. Di situ aku kayak langsung aku yang mikir, tapi aku juga yang kena gitu. Gitu. Sampai yang aku aku percaya gitu. Aku minta ampun sama Tuhan di situ. Cuman satu sisi aku balik lagi nih Kak, mikir lagi. Dan aku lihat IG story gitu. Gak tahu kenapa isinya operasi syaraf kejepit. Dan kondisinya juga sama kayak aku, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk gitu, tidur sakit gitu. Di situ aku cuma bilang, terserah Tuhan. Jalannya Tuhan terserah, cuma satu yang aku minta, aku sembuh, Yehuda juga selamat gitu. Sorry mau potong nih. Emang penyakit ini memang solusinya cuma satu sih kayaknya ya, operasi deh. Nggak bisa enggak, karena kalau nggak sakit-sakit terus kan. Terus. Jujur aja ini aku juga masih ngerasain, cuman aku nggak separah yang dulu, cuman lewat aja gitu. Kayak yang cuman pinggangnya sakit dikit, habis itu udah gitu. Jadi itu solusi cuma operasi, ditambah Caca udah mengandung dan nggak mungkin bisa operasi. Semakin besar kandungan itu semakin neken Kak. Jadi makin susah. Jadi benar-benar jatuhnya kalau dunia bilang si Caca ini kayak makan buah si malakama nih. Mau sembuhin Cacanya lagi mengandung nggak bisa operasi. Nggak bisa. Sedangkan Yehudanya mau dioperasi belum waktunya. Dan Bill juga pasti kebayang kan gimana Caca kalau udah 6 bulan, 7 bulan mengandung 9 bulan dan nggak ada seperti itu ya. Dan waktu kalau kita lihat juga kalau dulu Bill udah sempat stres juga kan. Dia sampai kayak kenapa istri gua gitu kan. Kita nangis bareng kok di kamar. Dan satu hal yang keren adalah kesaksian, sebenarnya enak kalau kapan undang Bill ya. Dia tuh sampai bilang bahwa dia ngucap syukur buat sesuatu yang belum terjadi. Dan akhirnya dia bisa berkhotbah dengan hasil dari pengalaman hidup dia. Dia ngucap syukur gini kan dia, terima kasih untuk kesembuhannya. Kesembuhan Caca. Padahal Caca lagi sembuh sama lagi sekali. puncak-puncaknya. Lagi puncak-puncaknya. Solusinya rebahan aja di kamar. Solusinya operasi tapi lagi mengandung. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sempat panggil suster dari rumah sakit kayak home care gitu kan. Home care. Nah, itu juga fisioterapinya juga nggak bisa
menyembuhkan ya. Iya, dan nggak bisa kayak biasanya, cuman diusap-usap doang. Karena lagi mengandung. Lagi hamil Iya, karena kan. nggak betul itu nggak bisa ditekan, nggak bisa. Ada beberapa bagian yang nggak boleh dipijet kan kalau lagi hamil. Nah, kegambar sih situasinya kayak gimana. iya gitu. Pak, itu benar-benar berat banget dan itu istilahnya penyakit terberat aku lah di hidup aku gitu. Iya benar-benar. Itu. Dan istilahnya dalam tanda kutip gokilnya Tuhan izinin pas udah nikah dan terus mengandung. Lagi hamil gitu. Itu benar-benar kayak ini gue gimana gitu. Iya, makanya Caca bisa berpikir kenapa pas gue nikah Tuhan deh. Iya. Pas lagi mana kenapa sih gitu, tapi nggak pas lagi SMP ke SMA gitu ya. Sekarang gue ini paling ya udah nanti yang mau. Iya. Nggak yang kalau ini kan Caca udah jadi istri orang, takutnya kan banyak orang yang ngomong wah apa dan Iya, aku udah mikir gue nyusahin lah pokoknya. Udah sampai mikir kayak gitu. Iya, sampai akhirnya di usia kandungan 4 bulan itu posisi Bill kena DBD. Iya. Di situ nggak ada yang jaga sama sekali, cuman aku berdua kayak biasanya, kan. Orang tuanya Bill bilang, Caca tolong jaga ya Bill. Kalau Bill minta apa kasih segala macam. Iya Mi gitu. Udah di situ aku memberanikan diri, aku jalan, aku bangun walaupun itu sakit banget Kak. Itu aku sakit banget. Cuman aku juga nggak mau ngebiarinin Bill gitu. Ini dia yang lagi sakit gitu. DBD lagi. Iya. Akhirnya aku ambil pelan-pelan. Sempet mau jatuh juga, cuman tahan aja. Jalan pelan-pelan segala macam. Puji Tuhan bisa gitu, nggak jatuh, nggak apa. Sampai kita telepon anak HG buat anterin ke rumah sakit. Nah, udah nih, sempet aneh sih pas di rumah sakit, malah aku bisa jalan set. Gak sadar ya? Ke kasir, nemenin Bill ke toilet. Kan ribet kalau ke rumah sakit kan ngurusin Ke kasir lagi gitu kan. Nggak sadar tuh, tiba-tiba pas baru ke toilet, langsung sadar. Kok bisa berdirinya enak nih, coba jalan kan, kok enak gitu, cuman nggak mau terlalu excited, takutnya kecewa gitu. Dan bener aja besokannya balik lagi gitu. Balik lagi kayak aduh susah nih, cuma mikir kecapean kemarin kan habis ngurus Bill gitu. Udah akhirnya pas pulang dari rumah sakit kita ke rumah orang tuanya Bill gitu, karena ibu mau bantuin aku sama Bill gitu. Ya udah kan tuh, tiba-tiba aku coba jalan itu, aku nemenin Bill. Emang awal-awal kaku, lama-lama biasa. Tapi di situ kita nggak yang sadar-sadar banget sih Kak, cuma jalanin aja udah. Sampai akhirnya Bill sembuh. Di situ Bill juga sadar, kamu jalan ya gitu. Terus pas aku ini juga, iya ya, aku jalan gitu. Udah kayak yang orang pada biasanya aja gitu jalan gitu. Cuman emang aku nggak mau lari sih, karena takut balik lagi. Jangan juga lah. Iya betul, mencobai namanya mencobai. Tapi emang benar sih waktu pas Bill kena DBD itu kan, gue kan dikabarin kan, gue pas kabarin lu lagi nganter ke Eva atau apa gue lupa. Gue datang ke rumah sakit, emang bener yang mungkin kan mikirnya ya paling ngurusin si Goldie sama Steven. Ternyata enggak, yang kesana sini tuh si Caca. Nah, si Caca jalan nih bang, sana ke sini, wah itu kan ribet banget. Itu kan harus anggota keluarga kan. Gitu. Istrinya kan. Gitu, dan itu ya gue emang mujizat Tuhan nih, pas Bill drop malah Tuhan bangkitin Caca. Bayangin kalau dulu-duanya kan. Bayangin gue dulu-duanya udah nangis. Cuma tidur pegangan nangis. Tapi jujur di situ aku juga langsung yang ngedrop. Gimana nih? Kan nggak bisa jalan gitu. Sedangkan DB itu harus kasih makanan, minumnya, obatnya. Cuman di situ aku bersyukur juga, di situ posisinya maminya Bill nelpon gitu. Caca tolong bantuin ya. Kalau mami nggak telepon, mungkin aku nggak gerak Kak.
Aku mau gerak cuman aku pasti mikirnya nggak bisa, sakit gitu. Udah ke distract duluan sama sakitnya gitu. Cuman pas mami ngomong gitu, oh ya udah pelan-pelan. Udah. Puji Tuhan bisa gitu loh. Gitu. Keren gitu ya namanya. Kehidupan hamba Tuhan tuh benar-benar kayak apa ya? Keadaannya itu emang nggak selalu enak gitu kan. Iya. Tapi ketika nggak enak sekalipun Tuhan tetap ada gitu. Gila, itu keren banget. Jadi bahkan bisa loh, mungkin ke orang lain bisa menyerah dan bahkan bisa bilang, Tuhan gue udah lainin lo saat teduh tiap hari, perpuluhan nggak pernah ini, kok ngalamin kayak gini sih gitu. Bisa aja. Bener. Manusia kan gitu, bukan malaikat gitu. Dan lucu gini, itu Bill kena DBD itu after Bill ini ya mengucap syukur. Iya. Ya kan, lu ngerti gak sih lu? Jadi sebenarnya kan harusnya ketika kita terkadang berdoa mengucap syukur sama Tuhan, berharap keadaan jauh lebih baik. Itu. Bener gak sih? Iya benar. Ini malah Malah makin pas mengucap syukur DBD masuk. Tapi sebenarnya itu keren banget dari kehidupan dari Caca dan Bill. Sebenarnya gue belajar bahwa ternyata di titik trauma pun Tuhan nggak pernah lepas kontrol. Yes. Itu Benar. keren banget. Iya. Makanya kita bisa lihat sekarang, kalau kita lihat Yehuda bertumbuh dengan lucu, kan, menggemaskan, dan Caca udah mulai udah gendong Yehuda tuh. Buat teman-teman tahu nanti nih kita akan kasih lihat nih Yehuda tuh kayak gini nih. Itu nanti kita kasih lihat ini. Banget dia. Iya. Dan Caca segini kurus dia bisa gendong Yehuda. Iya. Dan hari ini tuh Tuhan udah sembuhin dengan luar biasa ya deh ya. Hidup normal seperti normal adanya. Walaupun emang masih sakit tapi nggak kayak dulu. Dan harus diingat, sakit Caca tuh harus solusinya adalah operasi. Ini cuma atau nggak lepas obat. Iya, nggak lepas obat. Iya. Itu Tapi karena mengucap syukur ya. karena mengucap syukur. Walaupun belum sembuh waktu itu, tapi berkata Bener. sembuh. Tambah lagi sakitnya Gitu. Tapi di situ aku sebenarnya imanin banget itu karena ngelihat satu khotbah. Itu pendeta Karoni Mandang. Oh iya, Karoni Mandang. Nah, dari situ dia kan 7 titik ya kalau nggak salah. Oh iya. Apa? 7 titik apa? Kanker. Cancer. Dan itu udah divonis ini ya. Divonis kan katanya, ya gitu deh. Iya. Di situ aku ngelihat sendiri, ini orang khotbah di GBI juga kan. Iya. Itu Papa malah yang kasih tahu, tuh kamu coba tuh nonton Iya. di YouTube. Ya udah, oh iya bisa sembuh. 7 titik dan itu kanker. kayak harapan tuh bukan tercip, minus. Iya. Minus tuh. Lu ada kanker Satu aja. itu mental lu drop men. Itu 7. Dokter vonis, oh maaf bapak kanker atau ibu kanker, itu drop men. Ini 7. Borong keluarganya. Terus pas Caca nonton, Nah, di situ oh iya, Tuhan lawat loh Karoni ini gitu. Masa yang Disembuhkan. syaraf gini aja enggak gitu. Karena aku mikir kanker ini udah parah banget nih dan 7 titik. Iya. Jadi aku menganggap ini mah begituan kecil lah, syaraf kejepit gitu. Jadi di situ aku mulai imanin, aku percaya. Dan di situ nggak cuma sekedar ngomong doang. Tuhan aku sembuh, aku bisa jalan. Nggak cuma sekedar imanin gitu, tapi aku juga latihan jalan. Iya. Gitu. Oh iya benar. jadi iman lo pakai perbuatan. Bukan Bisa. iman yang blind, buta gitu. Iya. Percaya aja gitu. Tuhan tiba-tiba nyediain lo gitu, jangan kayak gitu. Karena semakin kita dewasa rohani, kita diajarin semakin bertanggung jawab. Iya. Benar. Karena mujizat itu ketika kita masih bayi rohani itu lebih gampang terjadi dibandingin ketika kita Iya. ya kan? Iya. Kalau kita dulu misalnya minta kesembuhan, oke, Tuhan sembuhin gitu loh dengan cepat. Tapi kalau kita sekarang ya kita misalkan kita lagi misalkan lagi bumbung air besar, kita minta, kita tongking pergi, tapi kita tetap makan cabai, nggak bisa. Sama aja bohong. Kita harus selalu bertanggung jawab gitu. Makanya saya bertanggung jawab atas tubuh saya. Dan bertobat tuh ya. Bertobat dari apa? Dari tubuh kita ini ya. Pak Nando udah makan gandum sekarang. Iya. Kedelai, gandum dan segala. Nah ini seru nih, ternyata pas dari itu
Caca udah disembuhkan ya dari penyakit itu. Iya. Ternyata Dok, kalau kita dengar prosesnya pernikahannya Caca nih sama Bill, nggak nyampe situ doang. Nggak nyampe situ Jadi doang. Caca nikah 2020. 2020. Sakit itu total puncaknya 2021. Iya. Iya, betul. Umur setahun udah di dan itu baru sakit. Dan ini ada lagi nih. dan ternyata gini, biasanya kan mungkin kita tahu ya Bill itu kan anak dari Pak Yonggi, bukan yang punya, tapi lebih tepatnya yang dipercayakan Tuhan ya, mengelola GBI Kamboja yang cukup besar. Gitu. Orang mungkin berpikir nikah sama Bill karena mungkin kaya atau bagaimana, ya kan hidupnya bakal enak. Pas realitanya kita pernah dengar nih ya, ternyata satu titik Bill itu tabungannya sampai minus. Iya betul. Nah itu gimana ceritanya? Dan itu after nikah lagi. After nikah itu belum ada setahun. Belum ada setahun. Belum Ya ada kan? setahun. Gimana ceritanya kok Bill itu bisa sampai minus, Cak? Bisa diceritain? Dan Caca tuh support Bill itu gimana tuh, Cak? Nah, jadi terus terang aja aku bersyukur dengan keadaan Bill waktu itu. Diuji di bagian keuangan. Gitu, karena kan Bill ini istilahnya punya bisnis dia kan. Jadi dia mau apa dia bisa beli, dia mau apa dia bisa beli gitu. Istilahnya gampang lah buat beli ini kita itu. Sering nyatirin Iya. Cak. Nah, iya kan. Tokben tiap hari gitu. Tiba-tiba di the mall aja. Di The Mall, di Imperial. Imperial. Itu karena waktu itu bisnis ini lagi maju. Maju, iya. Di situ dia posisinya langsung ngedrop. Karena emang kan aku juga lagi hamil kan. Hamil muda gitu. Tambah aku juga sakit kan. Nah, di situ aku cuma bisa nge-support dia, ya udah jalanin aja. Tuhan tahu apa yang kita butuhin gitu loh. Karena secara pribadi gitu ya, Bill sama aku udah pernah ngerasain nih susah gitu. Karena aku bukan lahir dari keluarga yang kaya raya gitu, enggak. Aku nggak kayak gitu. Papa kan dagang kan gitu. Jadi aku tuh dari situ juga belajar gitu. Oh, gue ngalami ini, berarti kedepannya ternyata gue untuk nyupport suami gue sendiri gitu loh. Jadi ada modal. Ada modal buat nyupport Bill gitu. Nah di situ aku cuman berdoa sama Tuhan, kasih Bill damai. Biar dia tuh pikirannya nggak yang, karena kan dia cukup overthinking. Bill tuh harus mikir itu tuh harus diselesaikan hal itu juga. Iya, dia terpangkat banget orangnya gitu. Pikirannya panjang. Aku cuma minta Tuhan kasih dia damai gitu. Engkau tahu apa yang kita butuhkan. Aku nggak pernah nangis Tuhan minta berkat. Enggak, aku nggak. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Dan puji Tuhan juga aku kan sebelumnya kerja gitu. Jadi aku ada berapa, aku bagi gitu. Walaupun nggak banyak. Jadi istilahnya Caca ini kerja bukan buat Caca sendiri. Bukan. Tapi malah buat bantu. Iya, jadi aku emang nge-save juga gitu loh. Kalau aku tipe cewek yang kalau udah nikah tanggung jawab nggak 100% di suami gitu. Kalau aku ada, ya aku beli. Aku beli aja sendiri gitu. Gitu. Kanando sama Kaino bisa nanya sama Bill gitu. Kalau aku tuh nggak pernah minta, yang beliin ini dong, yang beliin itu. Aku nggak kayak gitu. Gitu. Tapi emang aku juga nggak banyak ngasih ke Bill kayak Bill ngasih ke aku gitu. Nah, jadi kalau Bill lagi nggak ada, aku kasih. Kita gantian nih, aku ngisi listrik, aku bayar wifi gitu. Oh, jadi sharing ya? Sharing. Waktu itu juga lagi aku patungan sama Bill bayar apartemen gitu. Karena aku tahu kondisinya Bill gitu. Emang kondisinya tuh sampai kayak gimana sih, Cak? Dulu parah banget. Perubahan terakhir ini. Berarti perubahan pendapatan. Dulu kan Caca tahu ketika dia masih punya bisnis minuman itu kan, ada minuman yang manis-manis gitu kan, fresh milk gitu. Itu kan bagus banget tuh ya kan. Kita mau ditraktir mau kemana, mau Cimori juga aman gitu. Jadi emang Tuhan berkati di situ. Dari keadaan yang begitu berkelimpahan, emang yang minusnya itu tuh sampai gimana keadaannya dia? Bener-bener minus. Jadi di tabungan Bill udah 0, tapi ada yang belum dibayar nih. Tabungan sampai 0? Bukan hampir 0, udah 0 Kak.
Udah nol dan belum ada yang dibayar gitu loh. Dan kayaknya kalau nggak salah itu Bill pengalaman seumur hidup kayak gitu ya? Iya, itu seumur hidup dia. Jadi Dan lo pas nikah lagi ya? iya. Itu benar-benar Bill itu nunggu bulan depan untuk gajian. Gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Dan gajian itu juga nggak nutup ya masalahnya. Enggak nutup, Kak. Iya, Karena kan dia juga udah ada aku gitu. Iya. Dia juga tanggung jawab. Kayak ada kebutuhan rumah iya, tangga. betul. Gitu. Jadi akunya sendiri pun juga inisiatif untuk bantu gitu Iya. loh. Udah aku nge-save kan buat makan Iya. segala macam. Puji Tuhan juga ibu bapak suka kirim makanan Iya, gitu. oke. Ya udah dari situ aku cuman minta udah kamu tenang aja gitu. Aku papa mama kan punya 2 anak kan, Iya. aku punya kakak gitu. Bisa kok Iya. bangkit gitu. Iya. OSE kuliah, aku baru mau masuk kuliah Iya, gitu. iya. Tapi bisa, dan kita pasti lebih bisa lagi karena kita baru berdua gitu. Alright. Karena kondisinya kalau nggak salah waktu itu gini, dulu waktu Bill baru pindah ke GDC, kita tuh sering main kan, Iya. sering main PES 2000, PES 4. 2021 ya, yang udah nggak home lagi. Iya, udah nggak home lagi. Itu tuh sampai Bill tuh kalau nggak salah ngebatasin buat, nah udah ini main sampai 2 jam aja gitu. Iya. Karena ini Listriknya. Listrik bener. Itu udah kayak rental main di sana gitu loh kayak. sebelumnya itu dari Sebelumnya pagi. buset, dari pagi bisa ketemu pagi mainnya. Iya. Tapi kali itu benar-benar Tuhan izinin, sekali lagi saya bilang Tuhan izinin tuh benar-benar sampai sesulit itu dia. Orang dan sampai gue sering ngomong gini 10.000 sekarang berharga Kak. Berharga banget iya. dan sebenarnya baru kali itu gue lihat Bill sesusah itu. Iya. Iya, Iya sama kita berteman ya. Sama Baru kita, kali sama itu. kita dekat tuh kayak gila lu susah banget kayak gini. Iya. Gitu. Padahal dulu jujur ya dia sering nolong, Iya. banyak dia suka nolong gitu. Iya, kan. iya. Misalkan gue lagi kekurangan atau Nando kekurangan, Iya. dia yang tambel kita. Iya. Gitu. Makanya sampai satu titik main PS di 2 jam. Sampai segitunya. Sampai segitunya, tapi ya ternyata kita lihat bahwa Tuhan tuh bekerja ya di situ ya. Iya. Gitu. Nah, terus gimana Cak? Apa yang terjadi Cak dengan apa yang kalian lakukan berdua nih sama Bill terutama Caca Dan akhirnya Tuhan lakuin sesuatu apa? Iya. Apa? Selama kesulitan itu apa yang Caca lakuin sama Bill? Kalau Makin bersyukur kah? iya, kita makin bersyukur. Aku tuh nggak doa bareng sama Bill. Oke. Aku doa sendiri Iya. gitu. Kalau aku sih cuman bilang sama Tuhan, aku bersyukur dengan apa yang terjadi sekarang ini. Iya. Aku cuman minta sama Tuhan untuk kasih Bill kedamaian, Oke. minta istilahnya pikiran yang Iya, tenang gitu tenang ya, loh. oke. Nah, kalau untuk Bill biar masing-masing aja gitu loh. Aku Iya. nggak tahu dia doa apa gitu. Iya. Gitu. Tapi tetap kita lihat bahwa ketika di dalam keadaan seperti itu pun kita tetap fokusnya itu nggak boleh berubah ya. Caca makanya tetap berdoa kepada Tuhan ya, Caca. Iya. Dan ternyata itu bahkan udah mau ini ya, Caca udah mau lahiran ya. Belum sih Kak, tapi udah hamil kan? Udah, Iya, iya, itu iya. udah 5-6 bulan aku. Iya, iya. Itu sampai kalau nggak salah Bill itu jadi tukang sikat sepatu. Nah Iya. itu Iya. Lumayan. Berapa ribu? 30.000. 30.000. Nyikatin Gila sepatu. gue Itu dia sendiri yang sikatin. Itu dia sendiri. Gue tuh ya gimana ya? Hancur masalah nyikat sepatu gue sih Bill. Iya. Tapi istilahnya ayo no mana no ada sepatu gak no. Apa dia kayak gitu. Nawar-nawarin dia. Dia gue kan lihat datang ke rumah gue pikir gila, gue lihat ininya, lihat sepatu orang. Iya. Ini sepatu siapa? Sepatu ini. Buset, dia sampai nyikatin sepatu anak-anak liatnya demi. Iya. Wah, anjir. Sampai dia juga jual dua sepatu, iya. 1 jam tangan. Jam tangan, Yang sepatu, limited iya. edition kalau nggak salah. Dan dia selalu mesti nyikat buat lahiran bro. Aduh. Buat Yehuda dia bilang. gitu. Dan terakhir untung Jordan itu nggak disuruh. Itu nggak di.
Kalau Joran dijual ini ya agak turun ya? Nggak turun, itu bisa naik sebenarnya. Nanti gitu. kemudian harinya Iya, dan Jordan biasanya ini satu Jordan yang bagus sebenarnya gitu. Yang Jadi investasi diincar. yang diincar, yang Banyak juga orang. dicari. Karena ada teman kita juga beli Jordan nggak dapat warna yang sama. Iya. adanya yang KW. Iya, banyak. Iya. Oke, jadi dari permasalahan itu akhirnya begitu sampai sekarang. Ya satu persatu Tuhan inilah sih ya. Ya, sekarang kita masih ada di sini. Yehuda udah lahir, masih Lahir bisa baik, makan. ya. Yehuda masih sehat. Masih sehat. Butuh apa gitu. tercukupi lah sama Iya, Tuhan betul. gitu. Sekarang kalau misalkan boleh kesaksian ya sedikit, kalau lo ke rumah Bill udah nggak ada tuh dibatas-batasin. Iya. Udah nggak ada. Makan apa juga Makan. ambil gitu. Apa tempat cuci sepatu udah tutup, Iya. ya kan? Terus nggak jual minuman yang dikalinginnya apa di botol Itu kecil. sempet Di dijual. Jojo dibikin Online. ketengan apa sih? Ketengan di Ketengan full size botol gitu. Iya, size kecil. dan yang jujur udah Tuhan udah fullin berarti dengan katanya benar gak sih Cak? Maksudnya sebenarnya kalau kita hidup di dalam Tuhan itu nggak perlu takut ya. Nggak perlu Iya, Nggak takut. perlu takut ya. Jadi istilahnya pas Yehuda pun lahir berkatnya itu ada lagi. Ada Iya, aja betul. ya. Iya kan? Pas Benar. Yehuda lahir berkat apa yang Tuhan kasih, coba boleh ceritain? Banyak itu kiriman. Pokoknya apa yang kita butuhin Apa yang butuhin? ada. Ada kan? Kita belum beli, ntar ada orang Ada. yang kasih gitu. Kayak misalnya dia mau vaksin, Iya. puji Tuhan dapat berkat dari kokonya, Iya. kokonya Bill gitu. Kokonya Bill. Kalau vaksin tuh emang bayi gitu bisa berapa aja divaksin? Itu kalau bukan di puskesmas ya Pak, itu bisa 1 jutaan, 1 koma. Karena dia itu juga ada jasa dokter, administrasi gitu. Karena bukan yang nggak mau di puskesmas ya, maksudnya Iya. kayak sekarang kan apalagi lagi Karena pandemi, lagi COVID. Rame puskesmas banget. itu pasar soalnya. Kan rame banget orangnya. Dari pagi, dari subuh juga udah pada ngantri Iya. gitu. Gitu. Orang masuk maskernya kain ya, kayak gitu. Jadi apalagi baik kan, Iya, rawan banget. rawan. Wah, berarti itu benar-benar luar biasa ya kesaksian dari Caca nih. Iya. Dua hal ini aja sebenarnya udah Iya. memberkati ya, dari yang sakit sampai yang keuangan yang minus. Dan kita tahu lah, apalagi karena lu juga punya anak ya, tahu lah kalau udah punya anak tuh biayanya tuh Luar biasa. wow. Yang biasa. Iya, tapi begituannya Tuhan kayak ya terus ada Berkat. burung-burung gagak, ada berkat disediakan terus menerus. Iya, betul. Intinya sih bersyukur ya. Bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita akan yang selalu kurang. Itu nggak merasa puas, nggak Iya, merasa bener, cukup bener. gitu. Intinya bersyukur ya. Wow. Dan jujur aku juga di situ ngerasa semenjak Bill dikasih ujian kayak gitu, Iya. sekarang dia jadi lebih dewasa. Apa-apa jadi mandiri banget dia. Iya. Kalau misalkan ini tinggal ini sendiri, tinggal bikin. Iya. Sekarang juga dia suka masak kan, kayak Iya, misalkan iya. ini nanti beli di warteg, sisanya masak sendiri aja Iya. gitu. Orang kita pernah denger dia ngomong gini, gue baru sadar gue tuh udah punya istri, punya anak, gue ngodor mulu tiap hari. Iya, kalau dia kan waktu dulu ya, kalau di Iya. kantor tuh, kita kantor cuma berapa jam waktu itu ya? Iya. Itu order GoFood berapa kali datang? Iya, kopi. Iya, gitu. Dan akhirnya sekarang nih berhenti lah gitu kan, Iya. minimal banget sekarang Nasi gitu. uduknya sampai di Sampai di order, iya kan? Gitu dia langsung misalnya, mikir ini bener ini satu gabur punya sih. Jadi gue minimalisasi lah untuk Iya. order kayak gitu. Ada maksud Tuhan yang Iya, baik. iya. Tuhan uji kayak gitu. Wah, suami istri itu no. Suami istri luar biasa. Nah, ini sebagai penutup nih Cak. Boleh gak Caca kasih kayak sebuah statement, bukan statement ya, lebih tepatnya kata-kata gimana menjadi seorang istri yang untuk menemani suami yang menurut saya juga ketika dalam rumah apa namanya Dalam rumah tangga tuh kayak di luar ekspektasi ternyata. Jadi kan misalnya biasa orang mau rumah tangga mau nikah tuh ending, ya kan? Ending tuh sorry happy, Iya, hidupnya nyaman, iya gitu. Beta dikit healing kembali kan gitu. Itu sih kayak gitu terus ya gitu. boleh gitu Caca Ternyata di luar ekspektasi. kayak saran kayak apa bahwa ternyata
misalkan dalam rumah tangga tuh kita harus tetap ngandelin Tuhan karena nggak sesuai dengan, belum tentu sesuai dengan ekspektasi atau apa gitu. Karena Caca ini menurut Kanando ya agak sedikit khusus ya, maksudnya di satu sisi Caca itu umurnya bisa masih dibilang remaja ya, bukan remaja apa? Remaja muda ya. Aku nikah umur 19 tahun. Nah, 19 tahun pakai surat izin Ya, orang tua. Iya. Karena Caca umur 20 Mau 22. mau 22. 19 tahun waktu umuran kita. Apa sih? Kita pasti kalau nggak dapet ngambek, kecewa, Pengen handphone baru. bahan gitu terus ya kan Pengen gitu. jalan-jalan seperti itu kan. Iya kan 19 tahun cuy. Istilahnya dalam tanda kutip pengen nikmatin hidup. Nikmatin hidup. Tapi Itu wajar sekali dengan Iya. umurnya Caca yang sekarang Yang masih pengen main. masih main. ternyata Tuhan izinin buat kenal Tuhan lebih lagi Iya. melalui masalah Terus pernikahan baru ngadepin sesuatu yang nggak enak. Iya. Dengan umur segitu, menurut kalian tuh wajar kalau Caca tuh nolak keadaan itu. Benar. Wajar banget. Wajar. Iya. Umur 19 tahun cuy, karena waktu itu Mas tuh tahu apa ya kan? Dari Masih main. Iya, masih main. Pacaran-pacaran Iya, biasanya gitu. gitu. dan lucu gini, Caca ini kan juga istilahnya kan cantik, masih muda Iya. gitu. Dan ketika Bill di bawah dia nggak ninggalin Bill. Ya. Itu sesuatu yang gokil sih menurut Iya. gue. Sebenarnya punya banyak alasan buat istilahnya nyari orang lain, mungkin Ya. lebih kaya. Iya, benar-benar. Karena masih muda, masih cantik. Masih cantik. Dan tiba-tiba kok gue ngalamin ini cepet banget ya, baru nikah gitu-gitu. Nah mungkin Caca ada 1-2 kata yang bisa memberkati anak-anak nih, anak-anak muda nih. Tetap berdoa, yang muda tetap semangat Gitu. ya, gimana terserah aja. Kalau aku sih pertama soal jodoh lah ya, bukan jodoh Iya. kayak hubungan lah gitu. Hubungan. Ya benar kata tadi Pak Suami ya, jangan pernah nerima seseorang itu yang bikin kita jauh dari Tuhan gitu. Oke. Itu benar Oke, banget. oke. Karena kalau kita maksa, endingnya itu malah jadi anjlok banget lah Iya, istilahnya iya. gitu. Dan kalau misalkan kita udah yang ketemu emang benar-benar dari Tuhan gitu, Iya. jangan pernah berekspektasi yang tinggi gitu. Gue Oke. bakal happy ending, bakal disediain ini, itu segala macam. Iya. Jangan pikir kayak gitu karena rencana Tuhan ada aja gitu. aja. Dan pasti setiap namanya rumah tangga, Iya. jangankan rumah tangga, hubungan kayak pacaran aja pasti ada yang namanya goncangan gitu kan, benar. ada yang namanya proses Iya. gitu. Nah di situ ya udah nikmatin aja gitu loh, jangan Oke. kalau kita udah salah pilih orang ya udah kita kedepannya juga bakal susah gitu loh. Tapi kalau kita udah sama orang yang tepat Iya. dan kita di dalam Tuhan, intinya satu juga sih, kita harus di dalam Tuhan gitu. Yes. Karena apapun masalahnya itu Tuhan yang izinin dan Iya. Tuhan yang bakal kasih jalan keluarnya. Jangan keluar ya. Gitu. Iya, benar. Gitu aja sih. Oke. Keren banget quotes-nya. Pokoknya apapun masalahnya tetap Tuhan jawabannya. Iya. Nikmatin aja prosesnya. Nikmatin aja prosesnya. Selagi emang itu dari Tuhan. Yes. Oke. Thank you banget Thank you Caca, banget hari Caca. ini. Semoga keluarga semakin diberkati Banyak dan jadi banyak pertanyaan tapi ternyata 2 hal ini udah cukup banyak Iya. memberkati. Kayak Eno pun sendiri diberkati banget Iya. dengan hal ini gitu loh. Nah, oke, thank you banget Caca udah datang ke Melnya Baper. Nah, bagi teman-teman yang suka akan video ini, mohon di-subscribe, di-like, dan di-share. Komen-komen yang banyak ya. Komen-komen. Terus saya kalau mau saran, kritik juga boleh Iya, kita boleh, bawahnya. Tapi kritik yang membangun ya. Iya. Gitu. Karena kita dalam Tuhan harus membangun. Kritik boleh tapi asal membangun. Jangan menjatuhkan. Iya. Jangan menjatuhkan. Kalau mau komen jangan pakai fake account. Itu dia. Jangan pakai fake account. Iya. Oke, thank you banget teman-teman. Jangan lupa tonton video-video yang lain. Kalau mau berkati juga di share ke yang lain. Yes. Oke, sampai ketemu di Next video berikutnya video. dalam Millennial Baper. God bless you. Bye bye. See you God bless guys. you.